Seringkali kita memilih barang karena merek. Semakin merek itu terkenal, semakin kita ingin memilihnya. Tetapi apakah pilihan kita itu memang benar-benar tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan? Belum tentu. Termasuk ketika kita memilih kloset tempat kita membuang hajat. Kloset yang tengah saya bersihkan ini adalah kloset yang berumur tidak lebih dari 10 tahun. Tetapi perhatikanlah pada lubang klosetnya, pada sisi kanan atau kiri maupun sekitarnya terdapat bercak seperti bekas aliran air yang sangat sulit untuk dihilangkan atau bahkan tidak pernah hilang selama saya bersihkan. Berbagai merek pembersih sudah saya gunakan, tetapi tak satu pun yang dapat menghilangkan noda tersebut. Kondisi semacam ini dialami juga oleh dua kloset lainnya dengan usia yang sama dan bercak-bercak yang hampir serupa. Yang paling mudah terlihat adalah pada lingkaran lubang yang ada airnya. Di situ kita melihat lingkaran yang menyerupai kerak kotoran dan ini tidak pernah bisa dibersihkan. Mereknya relatif sangat terkenal, bukan kaleng-kaleng. Di samping itu, kloset ini selalu dibersihkan setidaknya dalam 2 hari sekali dengan menggunakan sikat dan menggunakan obat pembersih sebagaimana nampak di dalam gambar. Nah, satu-satunya hal yang masih bisa dijadikan penyebab dari kondisi tersebut adalah kualitas dari air yang digunakan sebagai pembersih kloset tersebut. Sebagaimana kadangkala kita menjumpai keadaan di sebuah kamar mandi yang dinding maupun lantainya berwarna agak kekarat-karatan. Nah, itu menandakan bahwa sumber air yang digunakan di dalam kamar mandi itu berkualitas kurang baik. Tetapi anehnya, dinding maupun lantai dari toilet tempat kloset ini berada tidak mengalami hal semacam itu. Lantas ada masalah apa antara air dengan kloset-kloset tersebut? Untuk diketahui, air yang digunakan adalah air tanah dengan penggunaan mesin jet pump. Sementara keadaan berbeda justru terjadi pada kloset jongkok yang harganya 5-7 kali lipat lebih murah dibandingkan kloset duduk tadi. Usia penggunaannya sudah mencapai lebih dari 35 tahun dengan intensitas penggunaannya antara 3-6 orang per harinya. Meski hanya dibersihkan sebanyak 2 kali dalam seminggunya, kloset ini tidak menampakkan bercak-bercak noda yang ada di sekitaran lubang klosetnya. Air yang digunakan untuk pembilasan juga air tanah yang menggunakan mesin jet pump. Meski demikian, kita tidak boleh cepat-cepat mengklaim bahwa kloset jongkok lebih baik dibandingkan dengan kloset duduk dari sisi perawatannya. Lagi-lagi kita harus memperhatikan dari sisi kualitas air yang digunakan masing-masing. Nah, bagi yang ingin menggunakan kloset duduk, sebaiknya terlebih dahulu bertanya kepada tetangga-tetangga yang sudah menggunakannya beberapa tahun. Apakah terjadi masalah sebagaimana pada awal video ini? Jika ternyata kloset-kloset duduk mereka juga mengalami hal yang sama, maka hendaknya rencana untuk menggunakan kloset duduk dipertimbangkan kembali. Hanya saja bila terdapat anggota keluarga yang mengalami kesulitan berjongkok karena lutut yang sakit, maka penggunaan kloset duduk tidak dapat dihindari. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam jejak lansia.